Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa di Bang Otoy Channel. Mudah-mudahan teman-teman pelajar dan mahasiswa pada saat ini kondisinya sehat semua ya, dan masih mau bersemangat untuk belajar. Baik, kali ini di tayangan video kali ini Bang Otoy akan membahas mengenai pemahaman tentang parameter yang ada di listrik ya. Nah, parameternya itu adalah mengenai arus listrik, tegangan, resistansi, dan daya listrik. Tentunya buat teman-teman pelajar dan mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan parameter-parameter tersebut ya. Nah, ini di sini coba kita perhatikan di sekitar kita ya, mungkin pada perangkat-perangkat listrik ya, seperti contohnya adaptor itu ada tulisan AC 220 volt, kemudian outputnya DC 12 volt 1000 mA. Nah, tentunya parameter-parameter itu sudah tidak asing lagi ya. Kemudian di sini ada bohlam lampu filter yang tertulis di situ 25 watt. Nah, itu maksudnya apa? Kemudian pada belakang panel TV ya, atau pada bagian belakang TV itu juga tertulis di situ AC 180 sampai 240 volt, 50-60 Hz, 55 watt. Begitu juga dengan adaptor ataupun charger laptop kita ya. Di situ juga tertulis juga parameter-parameter daya listriknya ya, seperti volt, ampere, kemudian watt. Nah, tentunya teman-teman juga harus bisa paham dengan parameter-parameter tersebut. Jadi kali ini Bang Otoy akan membahasnya ya, atau memberikan ya sedikit kita berbagi. Yang pertama kali kita bahas adalah mengenai arus listrik. Ya, pada dasarnya arus listrik itu terbentuk karena ada elektron dan proton ya. Jadi ada elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan listrik. Nah, ini adalah elektron. Kemudian ada arah aliran konvensional dari kutub positif ke negatif dari sumber tegangan listrik. Nah, kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Jadi yang namanya arus listrik itu ada dua arah yang mengalir. Jadi ada arah aliran elektron dan juga arah aliran konvensional. Tentunya kita bisa melihat di sini arah alirannya untuk electron flow notation ya. Di sini dia dari arus negatif menuju kutub positif. Nah, ini maka terjadinya arus listrik. Sedangkan untuk conventional flow notation itu dia akan mengalir dari kutub positif kemudian ke kutub negatif ya. Jadi itulah kenapa terjadinya arus listrik ya, karena ada elektron yang bergerak. Arus listrik itu sama juga banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Jadi muatan listrik itu berupa elektron-elektron yang mengalir. Nah, satuan dalam standar internasionalnya itu adalah dinyatakan dalam satuan ampere, ditulis dengan huruf A atau coulomb per detik ya. Jadi bisa dibuat persamaannya bahwa arus listrik atau ampere itu sama dengan Q dalam kolom dibagi satuan waktu yang disebut dengan detik ya. Nah, perumpamaannya itu 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik atau 1 ampere sama dengan 1000 mA. Jadi kalau ada tulisan 1000 mA pada perangkat elektronik itu sama juga 1 ampere ya. Jadi perlu diingat. Kemudian kita bahas mengenai tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu adalah muatan yang mengalir karena adanya beda potensial listrik. Ya, tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Sudah jelas ya. Tegangan listrik itu artinya harus ada beda potensial ya. Nah, kita analogikan air di dalam tabung. Ini kalau kedua buah tabung itu tingginya sama, maka tidak akan ada air mengalir. Nah, terkecuali tabungnya ini kita tinggikan salah satu, maka akan ada yang mengalir. Tinggi dari tabung pertama dengan tabung kedua itu disebut dengan potensial ya, atau beda potensial. Nah, kemudian barulah terjadi aliran air. Nah, jadi perumpamannya seperti ini ya, beda potensialnya itu adalah tegangan listriknya, kemudian air yang mengalir itu adalah arus listriknya ya. Seperti itu ya gambarannya. Mudah-mudahan sudah dipahami nih. Kemudian
Beda potensial atau yang disebut tegangan atau voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu kolom muatan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Maka satuan dari tegangan standar internasional dinamakan dengan volt. Volt itu bisa dipersamakan dengan rumus W atau joule dibagi Q atau kolom, ya. Jadi seperti itu untuk menentukan jumlah voltase. Atau kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik B ke A itu sama dengan adalah WA kali B sama dengan VA kali B dibagi Q, ya. Nah, ini subscript yang pertama, A menunjukkan titik kemana muatan bergerak. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B, ya. Jadi kalau umpamanya B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Jadi B itu lebih negatif. Nah, titik A polaritas positif, titik B polaritas negatif. Jadi ini adalah A, ini adalah B, B-nya itu adalah negatif, maka akan terjadi aliran listrik di sini. Jadi arus listrik bisa mengalir dari B ke A dan dari A ke B sesuai dengan pernyataan di awal tadi. Kalau pergerakannya elektron dari negatif ke positif, kalau pergerakannya konvensional dari positif ke negatif. Nah, apa saja yang menjadi sumber tegangan listrik? Agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan. Contoh saja di sini adalah baterai, ya. Nah, perumpamaannya itu adalah analogi air yang dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Jadi antara tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah, maka akan terjadi aliran listrik. Nah, seperti ini, ya. Ini tekanannya pasti lebih besar daripada tekanan yang ada di sini, maka air akan mengalir. Kemudian air pada bak yang ada di sini, ya, ini memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, kemudian dialiri. Tapi kalau tidak ada pompa, maka air itu juga tidak akan mengalir ke sini. Jadi ini perlu adanya tekanan juga, ya, supaya bagaimana bisa mengalir. Nah, tekanan besar kecilnya tekanan itu kalau dalam listrik itu ya tergantung daripada besar kecilnya voltasenya, ya. Nah, sumber tegangan terdapat dua, ya, yang perlu diketahui. Pertama, sumber tegangan searah yang disebut dengan tegangan DC atau direct current. Nah, sumber tegangan ini berasal dari listrik buatan, ya, seperti baterai, aki, sel surya dan lain-lain. Tentunya teman-teman pelajar dan mahasiswa sudah pada tahu ya benda-benda ini karena sudah selalu ada di sekitar kita. Kemudian sumber tegangan bolak-balik atau yang disebut dengan AC, alternating current. Nah, sumber tegangan ini berasal dari gerakan elektromekanik seperti turbin pada PLN, generator listrik atau yang disebut dengan genset. Kemudian kelistrikan pada kendaraan bermotor, ya. Jadi itu sumber-sumber listrik. Dan selain itu juga ada sumber listrik yang alami, ya. Sumber listrik alami itu contoh saja adalah petir. Kemudian yang berasal dari hewan itu ya seperti kunang-kunang, dia memiliki energi listrik. Kemudian ada yang namanya belut listrik, itu juga sama, dia memiliki energi listrik. Tetapi energi listrik itu adalah energi listrik alami, ya. Sumber tegangan itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip elektromagnet. Nah, ini biasanya berupa generator yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi biasanya berupa generator listrik. Nah, ini adalah menggunakan prinsip elektromagnet atau dinamo sepeda. Mungkin teman-teman pernah ingat, ya, dinamo sepeda yang kemudian kalau kita hubungkan ke bohlam lampu itu akan menyala bohlam lampunya, ya. Nah, itu adalah merupakan konversi energi mekanik menjadi energi listrik, ya, karena di dalamnya ada prinsip-prinsip elektromagnet.
Kemudian ada prinsip elektrokimia. Nah, misalnya sel tegangan ya seperti baterai, kemudian sel-sel kimia itu ya, ya pokoknya batu baterai, aki. Nah, itu merupakan prinsip elektrokimia. Yang selanjutnya adalah prinsip termoelemen. Nah, tegangan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara kedua material. Nah, ini biasanya kalau ada sensor-sensor ya, biasanya tegangannya kecil seperti itu. Kemudian ada juga prinsip fotovoltaik ya. Nah, jadi energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. Ya, ini seperti contohnya itu adalah sel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini menggunakan prinsip fotovoltaik ya. Kemudian yang berikutnya ada prinsip piezo kristal. Nah, piezo kristal ini dia akan merubah tekanan ya yang ada atau yang masuk ke dalamnya dan diubah menjadi sebuah energi listrik. Atau contoh kecilnya itu adalah mikrofon ya, mikrofon yang kecil-kecil itu. Nah, itu dia menggunakan prinsip piezo kristal. Atau juga speaker ya, speaker Twitter yang digunakan pada perangkat-perangkat speaker aktif. Nah, itu juga ada yang menggunakan prinsip piezo kristal ya. Yang berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu ya. Jadi yang namanya daya listrik dinyatakan biasanya dalam satuan watt atau power. Daya listrik dilambangkan dengan huruf P dalam persamaan listrik. Nah, pada rangkaian arus listrik DC ya, daya listrik sesaat dihitung menggunakan hukum Joule ya, sesuai nama fisikawan Britania James Joule yang pertama kali menunjukkan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Jadi kalau kita udah punya energi listrik atau kita punya sumber listrik, itu kita bisa merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Contohnya saja pompa air ya. Pompa air itu merubah energi listrik menjadi mekanik ya. Kemudian bor itu juga dari energi listrik menjadi energi mekanik, artinya yang bisa menggerakkan gitu ya. Kemudian rumus untuk menghitung daya listrik adalah power sama dengan voltase dikali arus listrik, di mana V adalah daya atau watt ya atau power, kemudian I adalah arus dalam satuan ampere, kemudian V adalah perbedaan potensial dalam satuan volt. Nah, contoh misalkan di sini lampu dengan daya 8 watt yang dipasang pada voltase 220 volt, maka akan memerlukan arus listrik sebesar 0,036 sekian ampere, atau kita sebut saja 36,36 miliampere. Jadi 8 watt ya sama dengan 220 volt dikali 0,0363 ampere ya, itu akan menghasilkan watt. Jadi paham, untuk mencari daya listrik tentunya rumusnya itu adalah P sama dengan V dikali I. Selain daripada parameter yang sudah saya bahas sebelumnya, kali ini ada salah satu parameter listrik yaitu resistansi. Nah, resistansi ini terkait dengan sifat-sifat material dari suatu bahan yang mengaliri arus listrik ya. Nah, jadi kalau material yang mencegah pergerakan elektron itu disebutnya dengan resistansi. Jadi dia menghalang-halangi elektron untuk mengalir. Besar kecilnya dari resistansi atau nilai resistansi itu bergantung pada material yang digunakan. Sekarang kalau umpamanya nilai dari resistansinya kecil atau bahan yang mudah mengalirkan listrik seperti emas, tembaga, baja, besi dan lain-lain, itu sering kita sebut yang namanya konduktor ya. Jadi bahan yang dapat dialiri oleh arus listrik itu namanya konduktor. Kemudian kalau material yang memiliki sifat sulit untuk mengalirkan arus listrik dan memiliki nilai resistansi yang besar seperti plastik, gelas, karet, nah
Nah, itu disebutnya isolator. Atau dalam bahasa lain itu adalah insulator ya. Nah, standar dari satuan resistansi ini dalam satuan internasional adalah ohm dengan simbol seperti tapal kuda ya, atau dituliskan dengan huruf R yang artinya adalah resistansi. Tentunya ini terkait dengan hukum ohm. Hukum ohm itu apabila arus I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansi R, maka akan didapat 3 buah persamaan. Jika kita ingin mencari tegangan, maka rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Kalau kita mencari arus listrik, maka rumusnya itu adalah V bagi R. Sedangkan kalau kita mencari resistansi atau nilai resistansi, maka rumusnya adalah V bagi I. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, maka arus yang mengalir itu semakin kecil. Kemudian resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Karena sudah jelas ya, kalau kita mau cari nilai hambatan, maka rumusnya itu adalah V dibagi I. Contoh, pada tegangan listrik sebesar 220 volt dipasangkan dengan lampu listrik sebesar 0,5 ampere, maka berapakah nilai hambatan lampu tersebut? Maka rumusnya itu dari persamaan hukum ohm itu R sama dengan V dibagi I. Atau nilai resistansi adalah jumlah tegangan 220 volt dibagi jumlah arus 0,5 ampere. Hasilnya adalah 110 ohm. Resistansi itu sendiri atau yang biasa disebut dengan resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Jadi dia melimitasi ya. Umpamanya air mengalir itu yang melimitasi sumber air mengalir atau besar kecilnya air yang mengalir itu adalah keran. Jadi perumpamannya seperti itu, umpama seperti keran. Semakin kita tutup kerannya maka aliran air semakin kecil. Nah, itulah fungsi daripada resistor. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini pada umumnya ya, namun dia memiliki bentuk fisik yang lain. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pengenalan elektronika dasar untuk lebih detailnya. Nah, ini untuk simbol standar internasionalnya itu seperti zigzag ya. Jadi ini perlu teman-teman pelajar dan mahasiswa ingat. Nah, dari 4 parameter yang sudah dibahas, kemudian bagaimana cara kita mengukurnya? Tentunya untuk mengukur parameter-parameter tersebut, kita dapat menggunakan alat ukur yang namanya ampometer atau yang disebut dengan ampere, volt, dan ohmmeter. Atau banyak orang yang menyebutnya adalah multitester, yaitu untuk mengukur besaran tegangan, kuat arus, dan hambatan. Ampometer itu sendiri memiliki 2 jenis, ada ampometer analog dan ampometer digital. Nampaknya sudah beda ya, nampak fisiknya sudah beda. Kemudian bagian-bagian dari ampometer itu, yang pertama ampometer harus memiliki probe. Probe itu digunakan untuk mengukur suatu tegangan atau mengukur nilai-nilai resistansi. Dia memiliki kutub plus yang warnanya merah, kemudian kutub negatif yang warnanya hitam. Jadi probe-nya itu ada 2, ada negatif dan positif. Kemudian bagian dari ampometer juga ada yang disebut dengan jarum atau display skala. Nah, kalau jarum itu untuk multimeter atau ampometer analog, sedangkan untuk ampometer digital dia menggunakan display berupa angka-angka yang terbentuk dari susunan 7 segmen. Kemudian ada juga yang namanya selector switch. Nah, ini digunakan untuk memilih pengukuran. Apakah kita mau memilih ampere? Kalau kita mau memilih ampere, nah ini ada di area sini ya. Kemudian kalau kita mau mengukur volt, ini ada di area sini. Ini untuk yang tegangannya DC ya, yang warna putih ini. Sedangkan
Untuk yang sumber tegangannya AC, ini yang warna merah. Sumber tegangan DC itu biasanya kita gunakan untuk mengukur batu baterai, aki, ataupun tegangan-tegangan DC dari inverter. Kemudian kalau AC itu ya kita gunakan untuk mengukur berapa besar energi listrik yang dihasilkan oleh generator atau genset, atau bahkan kita bisa mengukur sumber listrik dari listrik PLN yang ada di rumah kita. Kemudian untuk mengukur ohm, nah ini ada di sini ya. Ada di wilayah sini. Ini dimulai dari kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Ini kita gunakan untuk mengukur nilai resistansi atau ohm. Nah, untuk mengukur resistansi ini kita harus mengatur yang namanya knob 0 ohm adjustment. Ya, jadi disetting nanti jarumnya ke posisi 0 supaya nilai hasil pembacaannya itu lebih akurat. Baik, buat teman pelajar dan mahasiswa, dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai parameter-parameter listrik, silakan untuk teman pelajar dan mahasiswa mencoba menyelesaikan 10 soal berikut ini. Kemudian nanti jika soalnya sudah selesai dan teman-teman pelajar dan mahasiswa bisa langsung mempraktekkan, yaitu membuat sumber energi buatan menggunakan dari jeruk lemon ya. Nanti caranya bisa dilihat pada link video di deskripsi. Nanti di situ ada link YouTube yang bisa dibuka dan dipelajari. Sekian dan terima kasih buat teman pelajar dan mahasiswa yang sudah menyaksikan pembahasan video pada kali ini mengenai parameter kelistrikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf juga jika terdapat kekeliruan ya, karena manusia tidak luput dari salah dan juga hilaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.